Bayi saya prematur, usia kandungan 7 bulan. Iya, dari hari Senin tuh udah disuruh dirujuk dari rumah sakit sebelum bayinya keluar. Biayanya harus ada 2 juta. Kita kan susah ya uangnya kalau orang nggak punya mah. Sebisa mungkin membantu apapun yang kami bisa bantu buat sesama. Sehingga sesama itu merasakan kasih Tuhan, sehingga sesama itu tidak putus asa dalam menjalani hidupnya. Saya Eni Bonaventura, itu nama medsos saya. Saya adalah ketua dari Yayasan Roda Harapan Indonesia, di mana suami saya pembinanya dan yang lain adalah teman-teman kami semua yang satu visi dan satu misi. YRHI ini adalah wadah dari kegiatan sosial, apapun yang kita bisa lakukan untuk menolong sesama. Misalnya, yang awalnya kegiatan kami adalah peminjaman inkubator gratis dan lampu fototerapi untuk bayi kuning itu juga gratis. Kemudian berkembang menjadi peminjaman kursi roda gratis, peminjaman walker gratis. Nah, kemudian seiring berjalan waktu ada permintaan juga untuk tongkat krek, tongkat ketiak. Terus ada lagi yang menyumbangkan nebulizer yang untuk terapi uap ya. Jadi karena orang-orang itu tahu bahwa kami ini bergerak di bidang sosial, jadi mereka kalau punya sesuatu misalnya kursi roda bekas atau walker bekas itu mereka menyumbangkan ke sini supaya kami pinjamkan gratis gitu. Tahun 2011 itu suami saya ditunjuk menjadi ketua panitia dari sebuah kegiatan rohani. Jadi yang tadinya kegiatan itu berupa perayaan, setelah suami saya berdoa, Tuhan memberikan impresi di dalam hatinya bahwa kita nggak boleh hanya perayaan aja, tetapi bagaimana kasih itu supaya nyata dirasakan oleh sesama gitu kan. Nah akhirnya setelah berdoa mendapatkan satu impresi bahwa kita harus melakukan sesuatu supaya sesama itu merasakan kasih Tuhan. Sejak itulah kami terus melakukan kegiatan yang untuk menolong sesama. Kemudian pada akhir 2014 ada seorang ibu yang melahirkan bayi prematur di lingkungan kami. Ibu ini ibu tunggal, suaminya nggak tahu kemana. Jadi si bayi prematur ini kan membutuhkan inkubator. Nah kemudian kami berusaha untuk meminjamkan inkubator untuk ibu ini. Tetapi ternyata kebijakan waktu itu adalah harus orang tua bayinya sendiri yang meminjam inkubator. Sedangkan kondisi ibu ini secara fisik, mental, dan semuanya itu sedang galau-galaunya. Jadi jangankan untuk mencet HP, untuk kirim SMS gitu ya, untuk komunikasi aja beliau susah gitu. Jadi singkat cerita, waktu itu kita tidak berhasil, bayinya tidak tertolong, tetapi hal itu sangat membekas di hati kami. Kemudian suami saya itu survei di medsos. Sekarang beritanya udah nggak tahu kemana, tapi yang jelas pada waktu itu yang suami saya baca adalah bahwa kelahiran bayi prematur itu ternyata tinggi di Indonesia itu. Kemudian yang tertinggi di Kabupaten Bogor. Kemudian di Kabupaten Bogor yang 40 kecamatan, yang tertinggi di Kecamatan Jonggol pada waktu itu ya, 2014 tepatnya. Dan kami lihat juga masih belum terlalu dikenal agen relawan inkubator. Nah akhirnya suami saya cek lagi di sumber informasi,
didapatlah informasi bahwa kita juga bisa loh ikut menjadi agen relawan inkubator gitu kan. Akhirnya suami saya kirim email kepada Profesor Aldi mengajukan diri untuk menjadi agen relawan inkubator. Ya. Profesor Aldi itu adalah pencipta dari inkubator Grashof, yaitu inkubator dengan sistem aliran udara hangat alami dengan konsumsi listrik yang paling rendah dan paling senyap inkubatornya. Inkubator ini khusus didesain untuk wilayah tropis. Setelah suami saya mengajukan diri melalui email, itu perlu waktu beberapa bulan untuk mendapatkan respon dari Profesor Aldi. Dapat jawabanlah dari Profesor Aldi bahwa untuk menjadi agen relawan inkubator harus mengganti biaya produksi. Pada waktu itu tahun 2014 akhir itu sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi kami itu jumlah yang besar. Kemudian karena namanya kalau sudah niat ya pasti ada jalan gitu kan. Jadi kami berbagi cerita ke komunitas kami dan komunitas kami mendukungnya bukan cuma doa tapi juga patungan. Tetapi patungannya itu ya seikhlasnya. Setelah berapa bulan terkumpullah 2,5 juta rupiah. Kemudian kami hubungi lagi ke Profesor Aldi, Prof ini udah ada. Kami dipanggil ke UI untuk wawancara. Kemudian disitulah kami mendapat informasi lagi bahwa minimal 2 inkubator. Wah, 2 Prof. Saya sebagai ibu-ibu yang terbiasa menawar, jadi saya mohon belas kasihan Profesor Aldi bahwa Prof, boleh nggak Prof, 1 dulu Prof, nanti yang 1 lagi kami patungan lagi Prof, boleh ya, soalnya di sana nggak ada agen relawan Prof gitu kan. Puji Tuhan ternyata Profesor Aldi berbaik hati, kami diizinkan untuk transfer 2,5 juta itu. Setelah berapa lama, akhirnya dapatlah inkubator itu dibawa ke sini, dikirimkan oleh Profesor Aldi dan timnya. Seperti itu, itulah cerita inkubator pertama pada awal 2015. Setelah kami mendapat inkubator pertama, saya itu marketingnya ekstrim, Mbak. Saya buat kartu nama, kemana-mana saya bagi kartu nama, saya ke tempat praktek bidan, saya ke rumah sakit, dimanapun saya berada, saya akan memperkenalkan diri dengan beraninya bahwa kami agen relawan inkubator gratis. Ini dipinjamkan gratis. Sampai pada suatu hari kami sempat kena tilang waktu bawa mobil teman, kami mengambillah surat itu untuk bayar denda. Nah, pada waktu menunggu untuk giliran dipanggil bayar denda, di situ kan banyak orang tuh, saya cerita ke orang-orang sambil bagi kartu nama. Saya agen relawan inkubator gratis gitu, bagi-bagi kartu nama seperti itu. Jadi puji Tuhan setelah beberapa tahun dengan tidak kenal berhenti, tidak kenal lelah, sekarang kami cukup dikenal oleh rumah sakit di sekitar sini, dari wilayah Jonggol, Cibarusa, Bekasi, sampai ke Karawang. Beberapa rumah sakit itu sudah mengenal kami dan menyimpan nomor WA saya. Pengurus YRHI, Bapak dan Ibu ini ada profesi lain nggak? Profesi lain nggak ada. Paling ya kami mengurus di tempat kami beribadah. Operasional YRHI ini kami bergantung penuh sama Tuhan, Mbak. Kami percaya kalau caranya Tuhan, kami tidak harus meminta-minta. Karena Tuhan menggerakkan hati teman-teman untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan sudah membuktikan pelayanan ini tetap berjalan sampai sekarang. Bahkan rumah kami yang istilahnya sudah hampir roboh pun, yang bocor di mana-mana itu, Tuhan berikan jalan melalui hadiah dari suatu acara sehingga sekarang sudah cukup layak, tidak takut bocor-bocor lagi seperti itu.
Jadi waktu itu ada salah satu orang yang dia menganggap dia punya masalah sama kami gitu. Kami kan bergantung penuh sama Tuhan. Menurut dia itu tidak masuk akal gitu kan. Apa itu Bu Eni, Pak Lugi itu pinjemin kotak penghangat. Sinterklas murahan gitu. Jadi itu kami sedih gitu loh. Jadi kalau ada omongan-omongan yang miring, yang seperti apa, ada yang takut kami makan uang donasi dan lain-lain, silahkan gitu. Kalau kami makan uang donasi, Mbak, rumahnya nggak akan sampai bocor di mana-mana. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu peminjam inkubator bayi kembar yang memakai inkubator kembar satu-satunya yang kami baru dapatkan dari center. Kondisi keluarga dari peminjam inkubator ini adalah seperti ini. Jadi bapaknya bayi itu karyawan kontrak, kemudian kontraknya sudah habis sehingga dia menjadi tukang bangunan. Nah, pada waktu baru melahirkan, itu sebelumnya sudah 1 minggu pendarahan. Jadi mau nggak mau dibawa ke rumah sakit, akhirnya operasi sesar. Karena kesulitan biaya, akhirnya pulang paksa. Kebetulan kader posyandu yang ada di situ, itu sudah mengenal kami, sudah sering pinjam juga buat warganya. Akhirnya dipinjamkanlah ke sini. Apa kabar? Ini kita bawa ini oleh-oleh nih, ada sembako. Saya melahirkan di tanggal 30 November. Lahirannya sesar. Bayi saya prematur, usia kandungan 7 bulan. Iya, dari hari Senin tuh udah disuruh dirujuk dari rumah sakit sebelum bayinya keluar. Biayanya harus ada 2 juta. Kita kan susah ya uangnya kalau orang nggak punya mah. Terus sama kejauhan, kita jadi nolak. Ya besok paginya kita balik lagi ke rumah sakit, ambil bayinya pas hari Minggu itu. Ya, dibawa pulang bayinya. Pas dibawa pulang takutnya ini ya umurnya gitulah, kita mah ya pikirannya ke situ. Tapi pas gitu kita ngehubungin bidan dulu, bidan terdekat. Bidan Sri, kita ngehubungin, kata Bidan Sri, katanya kalau disuruh pulang dari rumah sakit, bawa aja, katanya gitu. Nanti kita bantu pinjemin inkubator. Ibu Sri ngehubungi Ibu Endang. Ibu Endang ngehubungi neneknya dulu. Terus dari neneknya baru diajak ke yayasan Ibu Eni. Pas pulang dari rumah sakit ya, kondisi yang cewek tuh badannya ya kayak tulang gitu, kenapa nggak ada pipinya, nggak ada lah. Pas dikasih pinjem seminggu, sekarang alhamdulillah gerakannya aktif, terus badannya agak berisi. Kalau nggak kenal sama Bu Eni, dia di rumah pakai yang tradisional gitu kan, dulu kan pakai botol, pakai air anget. Sekarang kenal sama Bu Eni, kita lebih kebantu lah. Dikasih itu inkubator gratis. Selain inkubator, diberi bantuan lagi nggak Bu sama yayasan? Ada, dikasih susu BBRL khusus prematur 2, terus sama itu lampu terapinya. Kita dari keluarga terima kasih banget sama yayasan sudah minjemin inkubator sama di bantuan susunya, sangat membantu banget buat orang yang seperti kami ya yang kurang mampu. Pokoknya sangat membantu aja, berterima kasih banyak.
Sebetulnya saya ungkapkan ini agak sedih, tapi ya gimana ya gitu. Jadi kendala kami adalah kendaraan sebetulnya, Mbak. Karena inkubator tidak boleh dibawa pakai motor. Idealnya kalau inkubator itu kami harusnya mengantar ke rumah bayi. Karena kalau kami mengantar ke rumah bayi, kami tahu rumahnya di mana, tidak akan bisa hilang lagi seperti itu. Jadi selama ini kalau kami harus mengantar, maksudnya keluarga bayi benar-benar tidak mampu untuk sewa mobil, tidak bisa pinjam mobil, itu kami pasti akan mencarikan pinjaman mobil untuk kami mengantarnya. Kalau pinjam nggak bisa, kami akan sewa mobil. Sewa mobil tentunya perlu uang gitu ya. Jadi kami akan sangat bersyukur jika kami ada mobil sendiri, ada kebutuhan inkubator, kami bisa mengantar ke tempat. Rencana ke depan, kami akan tetap menjadi agen relawan inkubator gratis. Kami akan sebisa mungkin membantu apapun yang kami bisa bantu buat sesama. Sehingga sesama itu merasakan kasih Tuhan, sehingga sesama itu tidak putus asa dalam menjalani hidupnya. Karena saya melihat Tuhan di sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi pada waktu saya menolong sesama, artinya saya menyalurkan kasih Tuhan buat sesama itu. Bukan sesama yang sama rasnya sama saya, atau sama agamanya sama saya, atau sama sukunya sama saya, tidak. Sesama itu artinya semua. Semua, seperti itu.